Guys, jumpa lagi dengan YouTube channel gue, Kasih Leka. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang kisah kematian Rina Arano, yaitu bintang film dewasa Jepang yang ditemukan meninggal secara tragis di sebuah hutan dalam keadaan telanjang. Kita langsung simak beritanya. Sosok Rina Arano tewas di hutan. Lumayan cantik si Rina ini, imut. Dandannya tuh bagus gitu, pakai sofen, matanya dikatan besar, padahal aslinya dia tuh agak sipit matanya. Rina Arano merupakan wanita berusia 23 tahun ditemukan tewas di sebuah hutan di Hitachiota, Prefektur Ibaraki. Jadi dia masih muda, masih 23 tahun. Ini kan dia kelihatan imut ya, karena pinter dandan. Wanita kelahiran tahun 1999, penduduk asli Tokyo, Jepang, serta dia memiliki ketertarikan menari dan menyanyi. Tapi dia tuh terkenalnya bukan sebagai artis yang normal, maksud gue bukan jadi idol, bukan jadi artis, tapi dia jadi bintang film porno sama model majalah dewasa juga. Semasa hidup, Rina Arano diduga bekerja sebagai model dewasa lepas di banyak proyek. Ya, jadi dia tuh katanya sebagai model dewasa juga, alias dia tuh foto seksi gitu untuk majalah, atau foto telanjang sama sekali nggak pakai baju atau pakai baju seksi. Sama dia juga sekaligus menjadi bintang film porno Jepang. Jadi kayak kakek Sugiono, tahu kakek Sugiono kan? Itu kan terkenal banget ya di Indonesia ya si kakek itu. Dia tuh bintang film porno tapi yang cowoknya. Jadi di film pornonya ya gitu, dianya berhubungan seks dengan banyak wanita gitu. Jadi di film yang satu dia sama cewek A, ntar di film lain dia sama cewek B, kayak gitu. Kayak film tapi ya adegannya cuma adegan dewasa doang. Nah kalau ini dia yang ceweknya. Jadi dia di film A ntar dia berhubungan sama cowok A, di film yang B dia berhubungan sama cowok lain lagi, cowok B gitu misalnya. Ya kalau misalkan di Barat, terus di Eropa, sama di Jepang tuh emang ada profesi kayak gini. Jadi khususnya main filmnya, tapi main film yang dewasa, bukan yang normal gitu loh. Tapi kadang ada juga yang main film normal, kayak cewek-cewek kayak gini tuh katanya suka dipakai buat main film Kamen Rider, bintang film JAV gitu, Japanese Adult Video, itu suka dipakai jadi pemain Kamen Rider yang temennya pemeran utama atau pacarnya. Itu kata koko gue sih yang suka nonton Kamen Rider sama teman-temannya. Gue sih nggak suka dan gue nggak tahu juga, cuma dengar kabarnya doang. Dikutip dari The Sports Grill, Arano dilaporkan mematok biaya sekitar $1 dolar, maksudnya $1.000 untuk setiap pemotretan. Jadi sekitar 14 juta atau 15 juta rupiah gitu. Gede ya bayarannya coy. Yalah, kalau misalkan mau kayak cepet ya cewek caranya kayak gitu, harus berani buka-bukaan. Sementara diberitakan Japan Today, mayat seorang wanita berusia 23 tahun telah ditemukan di Hitachiota. Ya jadi tuh kronologinya tuh gini. Pertamanya si Rina ini tuh pergi dari rumah, dia tinggal sama keluarganya. Yang gue heran, keluarganya kok masih mau yang nerima dia di rumah dan tahu dia kerjaannya apa, tapi masih bisa tinggal serumah. Berarti kan orang tuanya, keluarganya teh gak melarang dia untuk jadi bintang film porno gitu kan, aneh ya. Kalau di sini mah pasti kan gak boleh ya sama orang tua kita, tapi di sana mah kayaknya gak masalah, gak ngerti juga gue. Nah dia tuh udah pergi dari rumah mau ketemuan sama cowok. Nah cowoknya itu namanya Hiroyuki Sanpei. Si Sanpei ini tuh usianya 33 tahun dan cukup kaya raya. Buktinya dia punya villa di sekitar wilayah Ibaraki tadi. Nah terus tuh pas udah ketemu tuh, akhirnya
uh, mereka tuh kayak kencan gitu, terus dibawa ke villanya si Rina ini, dibawa ke villanya si Sanpei gitu. Nanti lah ya gue ceritain lagi, soalnya ini masih lanjut. Mayat Arano ditemukan pada Sabtu di lereng sekitar 6 meter di bawah jalan hutan dekat Villa Sanpei. Jadi dia tuh udah hilang tuh dari tanggal 5 Juni, tapi baru ketemu tuh kemarin tanggal 2 Juli, jadi udah sekitar sebulan menghilang. Nah, udah selesai sih. Nah, terus gitu, jadi dia tuh udah pergi selama 3 hari, terus maksudnya udah lama pergi dari rumah, nggak balik-balik. Jadi keluarganya tuh ngelapor ke polisi setelah 3 hari setelah kehilangannya dia. Udah gitu, ternyata di handphonenya, ternyata ada sesosok mayat wanita ditemukan di hutan. Nah, katanya cewek itu tuh usianya 23 tahun, ternyata pas diotopsi itu si Rina Arano. Jadi ketahuan kalau Rina tuh ternyata udah dibunuh, makanya selama sebulan gak pulang-pulang. Nah, terus tuh keadaannya tuh mengenaskan. Jadi dia tuh ditemukan dalam keadaan terikat di pohon, terus dalam keadaan bugil. Jadi dia tuh gak pakai baju satupun, gak ada selai benang pun di tubuhnya. Terus ada bekas luka di leher. Jadi pas sudah diotopsi itu tuh ketahuan kalau dia tuh mati dicekik. Jadi tulang lehernya tuh tulang tioid atau apanya gitu ya, tulang lehernya pokoknya tuh patah. Itu penyebab kematiannya. Terus itu tuh ternyata si Sanpei itu, jadi dia tuh diajak kencan di Twitter gitu. Terus karena cowok itu kaya, terus masih muda mungkin ya, masih 33 tahun kan si Sanpei itu tuh, terus mungkin cakep juga, makanya Rina mau gitu. Yang penting sih karena kayanya yang gue tahu ya, terus masih muda. Taunya kaya dari mana? Karena dia punya villa. Rina diajak kencan, ketemu di stasiun, terus dari stasiun Rina diajak naik mobilnya Sanpei ke villanya di Ibaraki. Terus pas sudah nyampe di sana, mungkin ya mereka berhubungan badan gitu, tapi udah gitu malah si Rinanya itu diculik, disekap selama sekitar 2 minggu kayaknya. Soalnya katanya penyebab kematiannya baru 2 minggu, jadi 2 minggu setelah kejadian itu dia baru dibunuh gitu maksudnya. Jadi 2 minggu pertama setelah pertemuan pertama mereka itu si Rina tuh masih hidup, diculik gitu, disekap di rumahnya si Sanpei ini, di villanya. Terus nggak tahu kenapa, motifnya masih belum ketahuan. Tiba-tiba jadi Sanpei setelah bosen mungkin sama si Rina ini. Gue yakin juga Rinanya juga pasti diperkosa sama Sanpei, soalnya dalam keadaan telanjang juga kan diketemuinnya. Kalau misalkan nggak diapa-apain mah nggak akan mungkin dalam keadaan telanjang juga diketemuinnya. Gue yakin itu tuh jadinya dia diculik, disekap, diperkosa juga, dibunuh lagi. Kejem banget ya. Nah itu terus ya udah 2 minggu setelah disekap akhirnya dibunuh kan, dicekik. Terus ya udah mayatnya ditinggalin di hutan gitu aja, Sanpei-nya pergi. Dan Sanpei-nya itu udah datang ke polisi, tapi motifnya ya itu belum ketahuan. Terus ya gitulah. Itu ada rekaman CCTV yang menunjukkan kalau mobil Sanpei itu memang lewat di jalan sekitar hutan itu, sama ponselnya si Rina ini tuh ada di villanya si Sanpei. Ya buktinya tuh udah kuat banget, jelas dia yang ngebunuh gitu. Ya kasihan sih ya. Kalau menurut gue tuh biasanya kalau cewek-cewek yang kayak gini tuh yang bintang film dewasa pasti dikirain cewek murahan. Terus banyak cowok-cowok yang berniat jahat yang ngedeketin dia. Ini yang terjadi sama Rina gitu. Ya sebenarnya sih seharusnya dia milih profesi yang baik ya. Kalau mau jadi artis yang bener, yang acting, nyanyi, atau nari.
jangan jadi artis esek-esek. Makanya akhirnya ketemu cowok yang gak bener juga, soalnya biasanya cowok yang kayak gila seks gitu, yang maniak ya istilahnya, itu juga pasti kemungkinannya tuh dia tuh orangnya jahat gitu, maksudnya bukan orang yang baik. Jadi ada keinginan untuk membunuh, menculik. Mungkin dia terobsesi sama si Rina ini, makanya dia ingin memilikinya selamanya. Jadi diculik, terus diperkosa, terus karena Rinanya nggak mau sama dia, mungkin Rinanya menolak untuk berhubungan sama dia misalnya pas lagi diculik itu, makanya jadi dibunuh karena dia nggak bisa memiliki Rina, kayaknya sih gitu ya. Kita sebagai perempuan harus hati-hati aja sih, terutama jangan mau ketemuan sama cowok yang kenal dari internet, soalnya biasanya orang kayak gitu tuh nggak bener. Gitu aja ya. Sekian dulu untuk itu, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.